Yo guys, selamat siang. Welcome back di vlog Onbeat Koko Driver ya. Hari ini gue mau kembali Onbeat lagi pakai si Teana. Dan sekarang gue lagi mau on the way jemput penumpang pertama. Let's go. Oke. On the way ya, jemput penumpang pertama. Sebetulnya dari tadi orderan melimpah banget. Karena hari ini pas hari H Idul Fitri, jadi mungkin rekan-rekan udah pada mudik ya, pulang kampung. Kekurangan driver, ordernya berkelimpahan di sini. Cuman yang jadi masalah guys dari tadi, jemputnya nggak ngotak cuy. Yang dimasukin ke gue itu orderan-orderan yang jarak jemputnya 5 kilo coba. Bayangin aja, jemputnya 5 kilo, nganternya 3 kilo. Jadi yang dihitung argonya 3 kilo, terus modal kita jemput 5 kilonya nggak dihitung. Disuruh tuker sama amal ibadah aja kali ya, sama aplikator. Nah pas kebetulan ini akhirnya gue dapet orderan yang sesuai nih sama yang gue mau. Jemputnya oke lah, 1-2 kilo. Nganternya juga masih sekitaran sini. Argonya 18.800. Ya, sorry. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Langsung dapat orderan selanjutnya, masih seputaran Gading Serpong ya. Argo 17 juta nih guys. Set, kondisi udah mendung banget ya, awannya sampai hitam gitu. Moga-moga ntar bisa ada perbaikan argo nih, ada perkalian ya. Tadinya rencananya hari ini gue mau main ke area Jakarta ya. Tapi guys, setelah melihat maps, ternyata hari H Lebaran tahun ini nggak seperti tahun kemarin. Tahun ini di Jakarta, kalau berdasarkan maps tadi gue lihat macetnya parah banget malahan. Tol Karangtengah sampai ke Tomang itu udah merah cuy. Biasanya kan harusnya kosong ya kalau lebaran gitu. Tapi ini enggak sekarang. Macet cuy di Jakarta. Jadi gue putuskan gue main-main di Gading Serpong aja lah. Siapa tahu ada kisah-kisah menarik juga kan. Dan di sini jalanan kosong banget guys. As you can see, lowong banget. Ini kalau kata orang-orang Gading Serpong sih sepemain inti aja. Tuh, kosong banget cuy. Happy nih main di sini. Halo. Motornya dibantu sama satpam ya Om nanti? Iya. Oke, makasih.
Oke, orderan kedua selesai. Kita langsung dapat orderan ketiga. Dapat dari mana nih? Dari area Gading Serpong kita nganter ke BSD cuy, Intermoda. Harganya 34.000. Mana tuh? Buset, ke Bogor 55.000 doang harganya. Skip lah. Wah, udah on the way setengah jalan. Ternyata yang orderan nganter ke Intermoda di cancel. Karena sekarang gue ada auto text ke penumpang ya. Gue menginfokan kalau mobil gue udah dilengkapi sama dashcam 3 titik. Jadi kalau nggak berkenan atau nggak nyaman sama dashcam, ya bisa dibantu cancel aja. Dan tadi ternyata di cancel. Oke, kita dapat orderan lanjutan ya. Sekarang dapat dari salah satu hotel di Gading Serpong, kita ngantar ke SMS. Harganya 17.000 dan gue udah notif kayak gini ya. Jadi sekarang setiap penumpang pasti gue kirimin gini dulu nih. Kalau sampai dia nggak ada konfirmasi atau nggak balas, berarti considered oke. Karena gue sudah state kalau nggak nyaman dibantu cancel orderan ini. Berarti kalau nggak di cancel, ya oke-oke aja. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama Kak. Mari Pak. Yuk, mari Pak. Wush, lihat tuh guys, gue dapat orderan apa nih? Orderan paus ini, bukan kakap lagi. Argo tagih tunainya 293.000, biaya layanannya 72.000. Nganternya dari area Gading Serpong kita ke Bekasi nih harusnya nih, area Bekasi. Nah, bener kan? Area Bekasi. Cuman gue nggak ngambil deh, sorry ya. Ini buat ke driver lain aja yang lebih main kakap lah ibaratnya. Kalau gue biasa gue main cere-cere aja, main antri. Ini aplikasi kenapa dah? Sini sana error mulu. Woi. Kasihan yang order ini kalau error, nunggu-nungguan jadinya. Woi, ntar masuk lagi. Wih, kita dapat kemana nih? Ke bandara nih cuy. Argo bagus nih, 100.000. Enggak deh, kita cancel dulu ya. Argo kakap melimpah cuy. Cuman gue gak ngambil-ngambilin dulu deh. Kita main-main bener-bener di area Gading Serpong aja. Soalnya ini ya, gue kasih lihat nih guys, kenapanya nih. Tuh, lihat nggak? Ini dari masuk, aduh, hilang. Tuh, dari masuk tol. Tidak seperti lebaran tahun kemarin cuy. Lihat tuh. Ya kan? Pada macet. Jadinya kita main Gading Serpong aja lah. Nyortir sampai kena kode etik bos. Akhirnya kena suspend sementara 10 menit. Oke, dapat orderan selanjutnya ya. Argonya bagus, ada 1 kali perkalian pendapatan normal. Jadi 23.600. Sip. Kosong banget ya, gila. Hari ini padahal jam 3:30 loh. Tapi rasa kosongnya kayak udah jam 12 malam. Mantap banget kalau jalanan bisa kayak gini terus ya. Pak, mau ke Duluan apa ya? mau jemput dari Grab. Keren banget mobilnya. Oh, thank you, Pak. Itu dia makanan apa ya? Thailand atau? Oh baru pertama. Oke. Argo mantap selesai. Dapat 23.000. Ini mau nggak mau kita ikut arus ya ke kiri. Atau nanti dapat orderan di area BSD yang bagus. Ambil putar-putar aja dulu. Kita nyalain lagi si GR-nya ya. Udah bisa belum nih? Oh, udah bisa, aman. Udah putar arah, dapetnya malah dari BSD lagi. Tapi tujuannya menarik nih. Kita nganterin ke SMS. Jadi gue pikir daripada kosong, kita ambil aja yang ini. Biarpun mesti putar arah lagi ya. Argonya juga bagus lagi, 38.000 ya.
Oke. Edan, jalanan kosong melompong cuy. Asik betul. Oke, sampai kita di Summarecon Mall Serpong ya. Mumpung udah pas nganterin ke mall, ini gue sekalian cari makan deh di mall. Soalnya tadi nyari makan di luar juga pada tutup. Ruko-ruko udah pada tutup, jadinya gue cari makan di sini dulu deh. Nanti habis makan baru kita lanjut on beat lagi. Kenyang guys. Sudah selesai makan. Sekarang saatnya kita lanjut on beat lagi. Belum dapat orderan yang cocok lagi nih guys. Udah jam 6. Kita dapat orderan yang menarik nih guys akhirnya. Langsung aja on the way jemput dulu sebelum di cancel ya. Goks, jemputnya 5 kilo. Udah terlanjur diambil. Ya udah nggak apa-apa. Makasih ya Mas. Sama-sama. Kita langsung dapat orderan lanjutan dan menariknya guys. Ini dari tadi gua dropin nganterin ke deket rumah. Halo malam. Ya, halo malam. Rugi nih kok pakai mobil kayak gini. Gokar. Sambil bensinnya cuy. Tapi kalau kondisi lancar gini sebenarnya mobil ini irit sih. Iya. Kalau untuk ukuran 2500 ya biasanya. Iya, Nissan punya ya. Iya. Saya belum pernah lihat Tiana. Oh. X-Trail ya saya punya. X-Trail yang T32 ya. Iya. Oh, satu generasi sama ini. Di daerah jarang nampak Tiana. Di sini juga masih jarang banget sih. Orang taunya Camry, Accord. Sebelas Camry kan. Iya. Di Medan, Palembang nggak pernah saya lihat Tiana. Tapi dari tadi udah di situ ya. Cuma Pas tadi ada saya. pemberitahuan ini. Basecamp kan. Iya. Saya biasa. Nggak masalah. Oh, saya notice ke penumpang dulu. Sama-sama aman. Iya. Kadangkala ada penumpang yang merasa direkam tanpa izin dia gitu. Padahal kan dashcam ini kan CCTV ya Pak. Kalau kita ada amit-amit ada perselisihan kan jadi lebih gampang kalau di dashcam. Sebenarnya wajib udah basecamp. Iya betul. Lalu sini aja. Makasih bro. Iya sama-sama Pak. Alright, selesai guys. Argo cakep juga nih, 23.000 dari SMS ke dekat rumah gua. Biasanya sekitar 17-an ribu, tapi tadi dapat 23.000. Enak kalau dapat penumpang kayak tadi ya. Jadi si bapaknya itu mengerti fungsi dari sebuah dashcam. Makanya dia bilang malahan sebetulnya wajib dashcam di setiap taksi online tuh wajib ada. Demi kenyamanan bersama juga. Jadi buat kalian yang mau mulai menjalani taksi online, kalian harus nyisihin budget buat pasang dashcam di mobil. Minimal ada satu dashcam deh. Mau itu yang rekam ke jalanan doang atau ke kabin. Dan at least dia bisa merekam audio. Jadi percakapan di dalam penumpang, kalau ada apa-apa, ada perselisihan, kita benar-benar punya bukti yang konkret. Nggak berat sebelah nanti hukumnya. Dan untuk rekan-rekan yang sudah pasang juga, kemudian mulai ngonten karena ngelihat konten-konten gue mau menyarankan notice dulu atau chat ke pelanggan bahwa mobil kita udah dilengkapi sama dashcam. Kalau nggak berkenan, kalau nggak nyaman dengan dashcam, silahkan di cancel sama orderannya dari penumpang. Gituin aja langsung. Kalau penumpangnya itu ibarat kata nggak pengen ngapa-ngapain, harusnya mereka akan fine-fine aja dengan adanya dashcam. Justru dengan kita notice kayak gitu, kita bisa memfilter orang-orang yang bisa bikin kita ribet ke depannya. Karena ya itu, mereka nggak nyaman ada dashcam, kenapa? Tanda tanya kan. Makanya kesimpulannya lebih baik kalau yang sudah pasang notice langsung ke customer, ke pelanggan ya, ke penumpang yang mau kalian angkut. Notice dulu kalau mobil kalian udah dilengkapi dashcam.
Kalau ada 3 titik, bilang titiknya di mana aja. Contohnya kayak gue nih, gue ada 3 titik yang hadap depan, hadap kabin, sama hadap belakang. Itu gue tulis selengkapnya di chat. Terus langsung gue kasih notes. Kalau tidak nyaman dengan dashcam, silahkan di cancel orderannya. Kalau untuk yang baru mau terjun, mau jalanin profesi taksi online, gue saranin kalian harus pakai dashcam. Jadi kalian tuh kalau ada apa-apa nggak berat sebelah, nggak dilimpahkan ke driver terus. Kalian punya bukti konkret yang membuktikan kalau kalian nggak bersalah ya. Kalau kalian yang melakukan kesalahan terbukti, ya itu kan salahnya kalian sendiri gitu. Ini contoh chat dari gue ya. Kalian bisa tiru atau kalian bisa tulis sesuai dengan ini kalian aja, sesuai dengan referensi kalian sendiri ya. Kalau gue sih, halo Pak atau Bu, mobil saya sudah dilengkapi dengan dashcam 3 titik, depan, kabin, dan belakang. Jika tidak nyaman dengan dashcam, bisa dibantu dengan meng-cancel orderan ini. Jadi, kalau kita sudah kasih statement jika tidak nyaman, bisa dibantu dengan cancel, berarti kalau tidak di-cancel, sama dengan setuju, atau nggak masalah dengan adanya dashcam. Kalau nggak nyaman, sudah otomatis mereka yang cancel sendiri. Nah, di-cancel kan orderan yang barusan? Alright guys, barusan jadi orderan terakhir lah ya buat hari ini. Sekarang udah jam 7:30 soalnya gue pengen istirahat dulu, udah dari siang. Nih, gue share dulu penghasilannya ya. Penghasilan kotor hari ini di 162.200 dengan rincian Grab 34.600, Gokar 127.600. Kita potong dulu 25% untuk perawatan mobil. 121.650. Sekarang kita cari modal bensinnya. Jarak yang gue tempuh hari ini 65 kilo. Lalu konsumsi BBM hari ini di 1:8,5 based on MID ya. Jadi kita bagi 8,5. Jarak tempuh bagi konsumsi BBM. Ketemu 8 liter pemakaian bensin hari ini ya. 8 liter kita kali 14.000. Gue pakai V-Power. 112.000. Tadi di 121.650 kita potong 112.000. Penghasilan bersih hari ini 9.650. Untuk on-beat hari H Lebaran kali ini menurut gue kurang gigit ya, kurang memuaskan lah. Karena argo perkalian yang kita dapet tuh sedikit banget hari ini. Dan kalau dibandingin tahun-tahun lalu tuh argonya jauh lebih bagus-bagus. Kalau tahun ini ya tipis banget lah kenaikannya. Ya wes guys, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini ya. Oh iya, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat yang merayakan. Jangan lupa mampir juga ke Instagram gue di KokoDriver92 dan TikTok koko.driver. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.